kita, menunjukkan kita dari jalan jaliah pada dinul Islam, dan nantinya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebagaimana juga kita maklumi pada minggu ini atau minggu besok ini sesuai dengan kalender pendidikan kita, terutama untuk kurikulum merdeka di SMP kita, di sekolah kita, untuk kelas 7 nantinya harus segera melaksanakan proyek untuk kedua ya. Dan mungkin kita juga sudah maklum untuk proyek yang kedua ini ngambil temanya adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Perlu saya sampaikan, kita kemarin juga sudah mengalami di Monet ya istilahnya, di Monet atau dipimpin oleh bapak-bapak pengawas kita, Bapak Depan dan Pak Nurholis, terkait pelaksanaan P5 pada tahap 1 kemarin ya. Dan temuan-temuannya atau refleksi-refleksinya mari kita sempurnakan di yang kedua ini ya. Segala sesuatunya yang kurang pelaksanaannya di P1 kemarin ya, marilah kita tambahkan atau kita sempurnakan di pelaksanaan P5 yang kedua ini ya, mari itu. Terus kemudian yang perlu kita tambahkan juga di sini, kalau melihat temanya hidup berkelanjutan ini tentunya nanti hasil akhirnya akan berupa produk ya. Ada produk, tapi yang perlu kita tekankan pada anak kita bukan produknya itu, tapi penanaman karakter anak-anak kita ya. Jadi sekali lagi penekanannya ada karakter, yaitu terutama di sini adalah profil pelajar Pancasila ya. Kalau tidak salah saya dengar untuk gaya hidup berkelanjutan ini ya, anak-anak kita arahkan nanti pada pemanfaatan sampah yang ada di sekolah ya. Jadi sekali lagi produk akhir itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya menanam karakter anak-anak, sikap anak-anak, bagaimana tentang adanya sampah-sampah yang ada di sekitarnya itu nanti yang kita tanamkan. Terus marilah kita ikuti masing-masing tahapannya pada pelaksanaan proyek P5 yang kali ini ya. Tahapan-tahapan jangan lupa juga nanti didokumentasikan sehingga menunjukkan betul-betul kita istilahnya menguatkan karakter anak tentang gaya hidup berkelanjutan ini ya. Oleh karena itu nanti secara teknis monggo Pak Eko diarahkan ya, mudah-mudahan buku pedomannya, buku petunjuknya, pedoman teknisnya sudah bisa dipakai untuk yang kedua ini sehingga teman-teman tahu arahnya kemana. Terus ini nanti kira-kira ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. Mohon kiranya nanti Bapak Ibu guru yang terlibat atau Bapak Ibu guru yang membimbing pada masing-masing kelompok itu bisa saling bersinergi ya, karena ini sekali lagi bukan mapel keterampilan, bukan ya, bukan mapel, tapi bagaimana kita bekerja sama ya, untuk menanamkan, menguatkan karakter anak-anak kita dalam gaya hidup berkelanjutan ini. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Eko dibimbing bagaimana teknisnya selanjutnya. Kurang lebih dari saya demikian. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih disampaikan. Perwakilan acara
Selanjutnya adalah penjelasan teknis tentang proyek kelima yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Purwanto SPD selaku Ketua Tim Proyek kelima. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Halim Ruslan, SPD selaku Kepala Sekolah 1 Bono, Bapak Ibu Guru pemangku kelas 7 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkoordinasi untuk kegiatan proyek kita yang kedua, penguatan profil pelajar Pancasila, yang nanti kita mengambil tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sharing saja. Alhamdulillah untuk kesempatan proyek yang pertama kita sudah berhasil. Terima kasih yang luar biasa, apresiasi kepada Panjenengan Suryo yang telah mensukseskan proyek kita yang pertama, dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari Bapak Ibu pengawas kemarin. Jadi kesimpulan yang paling memang betul-betul ditemukan di lapangan adalah proyek bukan prakarya. Jadi memang proses yang menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila untuk menanamkan karakter tersebut pada seluruh peserta didik kita semua. Mohon izin saya berkenan menyampaikan teknis untuk kegiatan pada profil yang kedua ini. Nantinya juga bisa saling sumbangsi, usul saran dan lain sebagainya, termasuk nanti mungkin ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan tentang teknis yang ada di situ. Tema yang kita ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan, mengambil elemen sampahku tanggung jawabku. Karena tentunya Panjenengan mengetahui semua bahwa di sekeliling kita, meskipun kita sudah di wiyata provinsi, kita masih pembiasan mulai sampai hari ini mungkin sudah mulai luntur, presentasinya itu sudah luar biasa bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk pembiasan adiwiyata tersebut, termasuk layanan-layanan serta sarana dan prasarana tentang sampah, pengelolaan sampah. Oleh karena itu berfokus pada hal tersebut, maka kita mengambil tema tersebut sebagai bentuk layanan yang ada di tema kedua, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu saya lanjutkan untuk deskripsi proyek, yaitu banyak temuan di sekitar kita. Jadi nanti anak-anak juga tetap untuk menemukan hal ini, artinya menemukan sendiri bahwa mereka sadar tentang pentingnya pengelolaan sampah tersebut. Oleh karenanya kita perlu saling bergotong royong, berkolaborasi untuk melaksanakan proyek tersebut. Untuk tujuan rangka membantu peserta didik atau suka mengetahui manfaat dan bahaya limbah bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang, mengetahui cara-cara bagaimana pengelolaan limbah atau sampah agar mempunyai nilai manfaat dan nilai ekonomis, serta dampaknya terhadap lingkungan, keberlangsungan kehidupan, serta makhluk hidup dan kesehatan. Dimensi yang terkait, jadi nanti penilaian dimensinya adalah: 1, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, karena ini ada keterhubungan ekosistem dengan menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kedua, gotong royong, artinya berkolaborasi, kerjasama, memunculkan
kepedulian serta tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan yang ada di lembaga kita, khususnya dan nanti di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kreatif, memunculkan gagasan yang orisinal, karya tindakan yang orisinal, kemudian alternatif solusi pemecahan masalah. Kemudian relevansi dari tema dan topik sampahku tanggung jawabku adalah banyak hal yang perlu nantinya akan kita eksplor dari lingkungan serta anak-anak, bagaimana mensikapi keadaan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah dan di sekitar kita. Tahapan dalam proyek tersebut adalah yang pertama adalah tahapan pengenalan, yaitu membangun kesadaran peserta didik untuk memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tentang keberlangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitar. Tahapan ini yang pertama adalah bahaya sampah dan lingkungan, jangka pendek dan jangka panjang, kemudian bahaya sampah terhadap kesehatan, terhadap keberlangsungan makhluk hidup, kemudian konsep 3R, yaitu reuse, recycle, reduce, itu tiga itu sebagaimana solusi sampah dan karya seni dari bahan daur ulang. Jadi poin inti nanti di terakhir adalah 3R tersebut. Yang nantinya pada tahapan-tahapan ini akan kita masukkan lagi ke dalam tahapan proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian tahapan proyek yang pertama adalah pengenalan, yaitu membangun kesadaran peserta didik untuk memahami dampak serta aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap keberlangsungan lingkungan. Bahaya sampah terhadap lingkungan, bahaya sampah terhadap kesehatan, serta bahaya sampah terhadap keberlangsungan hidup, baik jangka panjang maupun jangka pendek maupun jangka panjang. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan aktualisasi. Ini proses pada endingnya nanti, artinya kalau ada prosesnya, anak-anak akan mengeksplor 6 hal tersebut, yaitu melihat berbagai jenis sampah, mengumpulkan berbagai jenis sampah, menjelaskan bahaya sampah, mencari solusi masalah, menetapkan solusi sebagai ide, serta membuat proyek proposal. Jadi awal anak-anak kita eksplor untuk mengenali lingkungan kita, khususnya berfokus pada sampah yang ada di sekelilingnya. Tahapan kedua dari proyek tersebut adalah tahapan kontekstual atau kontekstualisasi, yaitu menggali permasalahan yang muncul di sekitar lingkungan, kemudian mencari solusi serta mengaplikasikan 3R untuk menangani solusi yang timbul di sekitar kita, khususnya bagaimana tentang pengolahan sampah, yaitu berbagai macam hal seperti membuat ekobrik, kompos, ekoenzim, kemudian desain grafis dan informasi yang lain yang bisa disampaikan kepada kelas yang lain, sehingga ini sebagai bentuk sosialisasi kepada yang lain tentang pentingnya bahaya sampah serta pengelolaannya. Tahapan berikutnya adalah aksi nyata. Aksi nyata ini merumuskan peran yang dilakukan melalui aksi nyata. Satu, yaitu membuat pupuk kompos, ekoenzim, kemudian membuat poster infografis, karena di setiap ini sesuai dengan kelompok yang nanti akan dibuat. 5 kelompok tersebut, yaitu kelompok pertama nanti fokus pada pembuatan pupuk kompos dan ekoenzim, nanti menyesuaikan dengan kelompok yang dibuat. Kemudian hidroponik, kemudian ekobrik, kerajinan dari gelas plastik atau bahan-bahan plastik lainnya. Terus kemudian membuat tempat sampah sebagai sumbangsi kita terhadap lingkungan atau solusi dari lingkungan dari masalah tersebut. Tahapan aksi nyata mengenai proses mereka serta, karena semua kelompok nanti akan membuat poster dan infografis dari masing-masing kegiatan yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu refleksi tahapan aksi, yaitu merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata, berkelompok dan mengimplementasikan aksi dari berbagai yang sudah dilakukan
tindak lanjut. Ini untuk yang terakhir, nanti ada refleksi dan tindak lanjut. Apa saja yang diperoleh dari kegiatan tersebut, apa manfaat kegiatan ini, kemudian apa yang paling menantang dari kegiatan ini, atau tantangan baru apa yang mereka temukan, kemudian apa yang paling menarik dari kegiatan tersebut. Jadi anak-anak kita eksplor untuk menemukan hal-hal baru di sana. Jadi banyak nanti panjenengan untuk memberikan soal-soal pemantik atau hal-hal yang kiranya bisa mengeksplor inisiatif mereka dalam menyelesaikan masalah ini khususnya. Refleksi fokusnya, refleksi yang tadi saya jelaskan, fokusnya adalah menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi serta refleksi yang intinya nanti akan dipamerkan pada karya dan aksi. Pameran karya-karya peserta ide yang dijadikan bahan evaluasi dan refleksi menyusun strategi dalam menindaklanjuti program selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang jadwal kegiatan P5. Kalau dari pengalaman kemarin, kita karena tahapan dari suara demokrasi itu adalah melekat keseluruhan dan kita menunggu tahapan-tahapan itu berjalan, maka kemarin kelompoknya itu menyebar di semua kelas atau menyebar keseluruhan, jadi kompleks gitu. Kalau sekarang dari pengalaman kemarin, kita dalam satu kelas itu langsung kita tentukan tema yang nanti akan melekat atau proyek nanti yang akan melekat pada kelas-kelas tersebut. Jadi kalau kemarin kan menyeluruh tahapan 1, 2 dan seterusnya begitu. Sekarang fokus. Jadi kita coba terapkan trik ini bagaimana nanti evaluasinya. Jadi dari satu kelas fokus pada 2 kelas itu ada satu tema yang nanti akan diselesaikan di sana. Jadwal kegiatannya tanggal 12 November sosialisasi, kemudian kita lanjutkan tanggal 14-nya yaitu sosialisasi proyek penguatan profil ke siswa serta pembentukan kelompok serta strategi yang nanti akan disampaikan kepada mereka. Kemudian 15 November tahap pengenalan satu materi dampak sampah terhadap lingkungan jangka pendek dan panjang. Kemudian materi dampak sampah terhadap kesehatan. Jadi nanti akan ada tim yang akan memberikan materi. Ya, nanti rencananya dengan kesiswaan nanti kita mengadakan sosialisasi di aula secara bertahap. Nanti ada jadwal terlampir. Jadi pelaksanaan ini kita awali dengan materi tersebut untuk membuka wawasan mereka tentang sampah. Jadi sehingga nanti kegiatan berikutnya adalah tinggal melanjutkan bagaimana mencari solusi, lanjut aksi nyata dan gelar karya. Tanggal 17 tahapan aktualisasi, kemudian tanggal 18 sampai 24 dari tahapan aktualisasi ini mulai proses berlanjut dari setiap kelompok, kemudian tahap aksi nyata di sini mulai proses dari kegiatan awal sampai nanti muncul di gelar karya pada tanggal 26 September. Jadi untuk tahapan aktualisasi, jadi setelah ada materi paparan, kemudian tim nanti yang dari masing-masing kelompok nanti sudah membuat rencana bagaimana dalam jangka waktu 18 sampai 24 itu nanti November itu itu Salah cetak itu. ya salah ketik jelas. Intinya pada tanggal itu berproses, jadi anak-anak berproses untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang mereka terima masing-masing. Jadi dari tema-tema yang mereka peroleh itu disitulah mereka bekerja. Ya. Kemudian dilanjutkan 26 November gelar karya, 28 November refleksi dan tidak lanjut. Jadi di sana nanti setelah gelar karya ada presentasi, terus ada pengamatan dari semua kelas, kemudian mereka melakukan refleksi serta menemukan tindak lanjut. Apakah kegiatan ini hanya berhenti sampai di situ atau dilanjutkan sebagai sarana serta proses serta penunjang untuk kegiatan adiwiyata berikutnya. Jadi ini sangat ada korelasinya terhadap kegiatan di sekolah kita. Terakhir adalah pelaporan. Jadi panjenengan nanti
proses mulai minggu depan, dan tentunya karena waktunya cukup mendesak maka bersegera untuk segera koordinasi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan tahapan, karena nggak mungkin dari sekian waktu ini kita biarkan anak-anak di kelas, karena memang kita akan mengambil blok sehingga fokus pada kegiatan P5 pada kesempatan yang sudah ditentukan tersebut sesuai jadwal. Jadi pastikan kelas itu jadi jurnal nanti juga terisi untuk kegiatan-kegiatan pembimbingan setiap hari. Jadi maka materi panjenengan ini perlu menyesuaikan untuk kegiatan P5 ini. Mungkin ada target-target materi yang belum terselesaikan karena memang pada minggu kedua untuk ujian akhir semester nanti. Okay. Sosialisasi dampak lingkungan yang akan memberikan materi di sana adalah yang pertama sifat dan dampak sampah terhadap lingkungan, itu Bu Endang Widiawati. Bahaya sampah terhadap kesehatan, Bu Musidatul Rahmawati. Bahaya sampah terhadap makhluk hidup, Bu Olivia Bastianingrum. Konsep 3R sebagai solusi sampah dan karya seni bahan daur ulang, yaitu Bu Sri Titi Hidayati. Ini kita laksanakan dalam waktu 2 hari nanti untuk kegiatan sosialisasi tentang materi-materi dampak lingkungan. Berikutnya pembagian kelompok proyek. Yang pertama, subtema membuat pupuk kompos dan membuat ekoenzim. Kelas 7A dan kelas 7C. Pembimbingnya wali kelas masing-masing, Bu Endang Widiawati dan Bapak Nurul Huda, ditambah guru mapel Ahmad Eka Hadi dan Farida Dursahara. Yang kedua, hidroponik kelas 7B dan kelas 7E, didampingi oleh wali kelas Bu Zatul Rahmawati dan Bu Dwi Nuraini. Yang ketiga, Pak Robu Naim serta Bu Dr. Anda Hati. Subtema 3 membuat kerajinan dari gelas atau bahan plastik lainnya, kelas 7G, kelas 7D. Pembimbing Bu Sri Titi Hidayati, Bu Olivia Bastianingrum, Bu Lili Indahwati, Bu Tri Riyati. Yang keempat, membuat ekobrik kelas 7H dan kelas 7M, Bu Safira Tinta Niaura, kemudian Bu Gunawaroh, Bu Emis Darwati, Bu Diah Damayanti. Yang kelima, membuat tempat sampah kelas 7I dan kelas 7J. Pembimbing Dr. Agus Muhammad Alim, Pak M. Ridwan dan Pak Joko. Jadi tentunya pionernya adalah 2 orang tersebut. Ini kemarin sudah kita kita kombin, kita pertimbangkan dengan baik. Ya, bagian ini bagaimana teman-teman kita bisa saling berkolaborasi dan bisa berjalan pada kelasnya masing-masing dan subtema masing-masing. Kalau ada hal nanti disampaikan. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk definisi ini tadi dalam perjalanan itu disampaikan. Jadi inti dari koordinasi pada pagi hari ini adalah menyampaikan tentang pembagian kelompok tersebut. Nah, ini. Maka kegiatan selanjutnya adalah sharing. Mungkin ada hal-hal yang teknis yang perlu kita bicarakan. Monggo Bapak Ibu saling memberikan